Apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam merancang kitchen? Halo, ketemu lagi dengan kami di channel Grace Living bersama dengan saya, Claudia Aprilia selaku interior designer dan saya Brigita selaku interior designer. Kalau kemarin kita telah membahas mengenai elemen-elemen penting di dalam suatu rumah dengan konsep klasik. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang lebih kompleks lagi di dalam suatu ruangan, yaitu kitchen. Apa sih definisi daripada kitchen itu sendiri? Nah, kitchen itu sendiri adalah suatu ruangan yang biasa terdapat dalam rumah hunian yang biasanya digunakan untuk menyiapkan makanan dan memasak. Nah, biasanya dalam satu kitchen itu terdapat sink, kompor, kulkas, serta kabinet yang biasanya dirancang sesuai dengan konsep desain. Nah, fungsinya itu nggak cuma untuk memasak dan menyiapkan makanan, tapi bisa juga untuk dipakai untuk area makan atau area hiburan, yaitu meja bar. Nah, apa aja sih di bagian-bagian dari dapur itu sendiri? Dua komponen penting di dalam dapur, yaitu kabinet atas dan kabinet bawah nih. Kalau kabinet atas biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak dipakai dalam kebutuhan sehari-hari. Contoh, untuk menyimpan perkakas dapur yang mungkin keletakannya tidak dipakai untuk setiap hari. Nah, untuk kualifikasi ketinggian daripada kabinet bawah ini sendiri berkisar antara 80 cm hingga 85. Itu untuk standar Indonesia. Namun jika ingin di custom bisa juga dengan ketinggian 90 cm. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai 3 komponen pendukung nih. Yang pertama ada top table, kemudian ada backsplash, juga ada meja island atau meja bar. Nah, untuk top table harus bersifat keras. Kemudian kalau bisa nih, tips dari kami adalah carilah yang tahan panas dan anti gores karena itu penting banget. Kemudian untuk bahan itu sendiri bisa dalam bentuk granit, marmer, solid wood, juga solid surface. Kemudian saya akan membahas mengenai backsplash. Backsplash adalah panel penyambung antara kabinet bawah dan kabinet atas. Fungsinya itu sendiri ketika kita memasak atau melakukan persiapan, jika akan terkena noda ataupun kotoran ketika memasak, itu tidak mengotori dinding itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari bahannya bisa dalam bentuk mozaik, juga bisa dalam bentuk keramik, juga bisa granit, marmer, atau yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah meja bar atau meja island. Itu sesuai kebutuhan dan akan dijelaskan oleh teman saya. Di Indonesia, tiap hunian itu memiliki banyak bentuk dapur dan existing yang berbeda-beda. Semua itu tergantung dari penghuninya dan kegunaan serta kebiasaan dari si penghuninya sendiri. Nah, yang pertama adalah kitchen set bentuk linear, yaitu kitchen set yang biasanya bentuknya I. Dia biasanya itu kita temuin di apartemen untuk area-area ruangan yang minim luasnya. Nah, yang kedua adalah kitchen set bentuk letter L, yaitu kitchen set yang biasanya bentuknya menyerupai huruf L dan dia terdapat sudut di salah satu sisinya. Kitchen set letter R ini biasanya kita temuin di hunian rumah tinggal yang memiliki area dapur cukup luas. Dan ketiga adalah kitchen set bentuk letter U. Nah, biasanya kitchen set bentuk letter U ini kita temukan di area rumah hunian yang cukup luas. Biasanya juga kita temukan di restoran-restoran. Dan yang terakhir adalah kitchen set island. Nah, kitchen set island ini seperti yang ada di sini, di mana terdapat meja di tengah-tengah kitchen yang biasanya difungsikan untuk area makan atau bisa juga sebagai meja bar. Nah, tadi itu adalah kitchen set yang umum banget digunakan di Indonesia. Selain bentuk-bentuk, kita juga perlu memperhatikan style kitchen. Nah, style-stylenya sendiri ada Japanese, minimalis, modern, country, Scandinavian, dan juga modern klasik. Nah, untuk modern klasik biasanya terdapat profil pada pintu kabinet. Untuk handle-nya biasanya berbentuk curve dan banyak ukirannya. Untuk kabinet atas biasanya dipermanis dengan cutting laser dan juga terdapat top profile pada bagian atas kabinet. Oke, sekarang kita telah tiba di pembahasan kita yang terakhir nih mengenai area-area penting yang perlu kita pikirkan untuk membuat dapur impian. Yang pertama adalah area persiapan. Area persiapan adalah bagian untuk mengolah, membersihkan makanan. Nah, biasanya itu adalah area sink, di mana ketika kita mengeluarkan makanan ataupun bahan-bahan dapur, kita akan mencuci di area sink. Nah, yang kedua adalah area memasak, yaitu tempat kita untuk memproses dan mengolah makanan itu sendiri. Nah, biasanya itu adalah area daripada kompor. Nah, yang
Untuk yang terakhir adalah area penyajian nih. Area penyajian itu adalah tempat untuk menyimpan makanan atau untuk menyediakan makanan ketika makanan sudah jadi atau siap dihidangkan. Bisa dalam bentuk kabinet storage atau juga untuk menyimpan di dalam kulkas. Nah, gimana? Udah cukup jelas kan tentang pengertian dan fungsi dari kitchen? Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari kami.